Masih bersama dengan Fakta 62, Good People, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan ketok palu putusan dugaan pelanggaran etik pada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Meski demikian, apapun putusan hari ini tidak serta-merta batalkan putusan syarat Capres-Cawapres yang telah diketok palu sebelumnya. Kasus ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres jelang pendaftaran ke KPU pada 16 Oktober 2023. Kala itu Ketua MK Anwar Usman sekaligus adik ipar Presiden putuskan salah satu gugatan dikabulkan dari pemohon Almas Sakibiru. Sehingga syarat Capres-Cawapres berubah. Berusia paling rendah 40 tahun, berpengalaman dan atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan ini jelas kontroversial, sehingga sorotan dari elemen masyarakat mencuat termasuk praktisi hukum Denny Indrayana. Ia menilai Anwar sebagai adik ipar Presiden punya konflik kepentingan. Denny Indrayana sebagai salah satu pemohon menunjukkan kepada kita ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan kalau ada konflik of interest terhadap sebuah putusan, maka putusannya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pemeriksaan putusan tersebut oleh majelis hakim yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa diterapkan ke Mahkamah Konstitusi? Mengingat Mahkamah Konstitusi itu hakimnya 9 dan semuanya terlibat dalam pengambilan putusan Gibran kemarin, dalam tanda kutip ya putusan Gibran, putusan soal usia capres. Laporan pelanggaran etik pun masuk, diantaranya dari tim advokasi peduli pemilu. Dan 16 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society. Demi mengatasi dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 23 Oktober. Anggotanya terdiri dari mantan Ketua MK Jimli Asidiki, akademisi dan pakar hukum tata negara Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams. Sidang perdana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi digelar pada 26 Oktober 2023. Lalu maraton pemeriksaan terhadap para terlapor dilakukan. Berlanjut, pemeriksaan 3 hakim konstitusi pun digelar. Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Jimli mengungkap ada banyak masalah pada sidang pelanggaran etik tersebut. Satu di antaranya persoalan kekerabatan yang mendera Anwar Usman. Kita harus bedakan antara etika dilanggar terbukti atau tidak dengan putusan itu sendiri. Karena bisa saja ya, misalnya skenarionya adalah terbukti pelanggaran etika. Lalu Anwar Usman dipecat, tapi putusannya tetap. Atau terbukti pelanggaran etika, Anwar Usman dipecat dan dinyatakan putusan tidak sah sehingga harus diulang kembali. Nah, kalau dalam pengulangan itu kan kita tidak tahu apakah kemudian tetap akan dikabulkan atau kemudian akan ditolak. Meski demikian, dengan apapun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini tak serta-merta membatalkan putusan syarat Capres-Cawapres yang telah diketuk palu sebelumnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.